Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan begini jamaah, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu. Kalian hari ini masih banyak para ulama. Zamannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kan sahabat Nabi. Berarti ketika Abdullah bin Mas'ud ngomong ini, masih banyak para sahabat yang masih hidup. Innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu. Kalian hari ini di waktu yang masih banyak ulamanya. Kan masih banyak para sahabat. Masih ada ya tabi'ut tabi'in dan masih banyak. Sahabat masih banyak yang masih hidup. Sehingga beliau mengatakan demikian, kalian sekarang hidup masih banyak ulamanya. Masih banyak para sahabat. Wa qalilun khutaba'uhu, dan sedikit jarang tukang ceramah. Lihat. Qalilun khutaba'uhu, dan sedikit orang yang hanya dia mengandalkan apa? Mengandalkan retorika. Caranya buat orang apa? Lucu, buat orang senyum, buat orang senang. Tetapi padahal jauh dari apa? Dari ilmu. Ya. Dulu jarang pada zaman Abdullah bin Mas'ud. Wa inna ba'dakum zamanan katsirun khutaba'uhu wal ulama'u fihi qalilun. Dan sungguh suatu saat nanti akan datang waktu di mana di balik banyaknya tukang-tukang yang menyampaikan ilmu yang bukan ahlinya. Orang-orang yang berbicara agama tanpa ada tuntunannya. Orang-orang yang menyebarkan syubhat dan sangat jarang ulamanya. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud hari ini hidup, kira-kira gimana? Benar. Padahal beliau ngomong waktu masih hidup, di zaman sahabat Nabi. Sungguh suatu saat nanti akan datang suatu waktu, ya, di mana banyakkan dari apa? Dari kalian itu orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa dilandasi dengan apa? Dengan ilmu. Fatwa-fatwa yang menyimpang, ya, dan sangat jarang ditemui ulamanya. Karena kadang-kadang ya banyak dari orang-orang awam itu hanya melihat penampilan, ya, senengnya ya belajar itu yang lucu dari awal sampai akhir, sampai pulang aja dia masih ketawa terus, ya. Khawatirnya nanti pulang-pulang kok ketawa terus bu, ya bahaya nih ketawa terus nih. Naam. Terlebih lagi masalah syubhat ini tidak banyak orang yang tahu kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Makanya Rasul mengatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, perkara yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada yang syubhat. Kalau ini dalam urusan muamalah halal haram, kalau tadi dalam urusan akidah syubhat yang menjadikan seorang apa? Tersesat. Kalau halal haram, ini hukumnya apa ya? Ya. Ada di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang syubhat belum jelas hukumnya. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang tahu dari manusia. Ini menunjukkan karena manusia sudah jauh dari ilmu. Bagi orang yang berilmu tahu hukumnya, ya. Bagi orang yang berilmu tahu hukumnya. Mungkin bagi kita nggak tahu nih hukumnya, masih syubhat, masih belum jelas, ya. Kalau itu dalam urusan halal dan haram, terus bagaimana? Ya bertanya. Ya harusnya kewajiban kita bertanya kalau belum tahu hukumnya. Bertanya kepada siapa? Kepada yang ahlinya. Bertanya kepada orang yang paham. Dan Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli, bertanyalah kalian kepada ya orang yang ahli dalam apa yang kalian tidak ketahui. Ya.
bertanya kepada orang alimnya. Ya. Kadang-kadang wah ini kayaknya belum jelas, udahlah yang penting apa? Yang penting lancar. Tidak jemaah. Sebagai bentuk pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka kita ya untuk menjauhi perkara yang syubhat, yang belum jelas dalam urusan halal dan haram. Kalau urusan yang menyimpang akidah, ya, kesesatan itu jelas kita tinggalkan. Dalam urusan halal dan haram sudah kita tinggalkan. Ya. Makanya Rasul mengatakan, "Karra'i yar'a haulal hima," seperti seorang yang sedang mengembalakan kambing. Ya. Orang yang lagi mengembala kambing, misalnya nih kami di kebun, padahal sudah ada garis, sudah ada pagar yang sudah ada pembatasnya, ya, pembatas. Jangan melewati pembatas ini nggak boleh. Ada yang nanam nih pohonnya, nih ya sayur-sayur ini sudah ada yang nanam, ada penghalangnya. Tapi kalau ngembala kambing di sekitar itu, kambing itu lama-lama akan masuk ke tempat larangan. Kenapa? Karena kambing kan nggak bisa membaca, nggak ada dilarang masuk ke sini. Kambing nggak peduli, yang penting sebelahnya ada sayur-sayuran yang ditanam masuk. Itulah ibaratkan dalam perkara syubhat, kata Rasul, seperti orang yang mengembalakan kambing di sekitar daerah yang ada larangannya. Karena di sekitarnya lambat laun dia akan masuk. Terus bagaimana? Maka jalan untuk selamat dari syubhat, maka tinggalkan, hindari, biar selamat, biar menjadikan pintu kebaikan untuk kita. Dikisahkan oleh seorang alim yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya ya di pasar itu punya apa? Punya kios yang jualan pakaian. Ya punya kios dan karyawannya yang jaga kiosnya. Suatu ketika ada orang yang beli pakaian, yang layani karyawannya, sudah jadi udah beli. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah datang ke kiosnya, gimana tadi sudah ada yang beli? Oh sudah ada. Ya ini disebutkan tadi ada orang yang beli ini. Imam Abu Hanifah itu baru teringat kalau baju yang terjual itu ada lecet. Wah, saya lupa ngasih tahu baju yang terjual itu salah satunya itu ada yang lecet. Kamu nggak lihat tadi? Enggak. Yang penting orang itu pengennya itu ya sudah dibeli, saya lupa ada yang lecet. Sekarang kamu cari orang itu yang tadi beli. Akhirnya karyawannya ini apa? Cari kemana tadi yang beli tadi? Nah namanya di pasar ya banyak orang nggak tahu yang beli mana, udah lupa. Ya perginya ke arah mana pun nggak tahu. Ya ketika balik lagi ditanya gimana? Sudah dapat orang yang tadi beli baju itu? Wah nggak dapat pak. Coba cari lagi. Ingat-ingat kamu tadi lihat arah pulangnya kemana? Cari lagi coba. Ya. Setelah muter-muter capek gimana? Wah nggak tahu, nggak dapat. Ya. Nggak jelas, nggak tahu, udah pulang kali, nggak tahu pulangnya kemana. Akhirnya apa jamaah? Sudah tadi lakunya berapa? 2. Kamu ambil modalnya. Kemudian sisanya, ya, untungnya, kemudian untungnya itu disedekahkan atas nama orang yang beli. Khawatir syubhat, ya, cuman lecet, ya. Bajunya ada yang lecet, atau mungkin kancingnya copot, ya, atau mungkin ada warnanya yang, atau mungkin apa, ini, apa namanya, yang panjang ini, ya benangnya itu kan kadang begitu, ya, dicari sampai 2 kali gak ketemu, ya. Akhirnya apa? Diambillah
ya modalnya dan untungnya itu dia sedekahkan atas nama orang yang beli. Ya Allah, sesudah berusaha untuk mencari orang yang membeli itu, saya sedekahkan atas nama orang tersebut. Masya Allah, khawatir ya, bukan yang penting untung, bukan yang penting untungnya banyak, tapi hati-hati dari perkara yang syubhat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kunna nada'u sab'ina baban minal halal makhafatan ayyaqa'a fi babin minal haram. Abu Bakar mengatakan, saya meninggalkan 70 perkara yang belum jelas. Kalau belum jelas kan bisa halal bisa haram, masih remang, masih belum jelas. Saya 70 masalah tentang yang masih ada syubhat, belum jelas, saya tinggalkan. Makhafatan ayyaqa'a fi babin minal haram, khawatir kalau saya ambil lama-lama saya masuk ke dalam yang diharamkan. Sebagaimana Rasul mengatakan ya tentang syubhat, ya qara'iyar haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, ya seperti orang yang mengembalakan kambing di daerah sekitar yang dilarang. Lama-lama kan ya, sekitar bisa boleh bisa enggak karena sekitar, tapi yang namanya kambing kan nggak tahu hukum, masih syubhat, yang penting ada rumput hijau masuk, padahal itu udah ada larangan. Begitulah ibaratkan dalam perkara yang syubhat, dalam urusan halal dan haram, dalam bermuamalah ya, berbeda dengan urusan agama. Nah, kalau urusan agama untuk keyakinan akidah, maka harus kita harus kita memiliki imun. Bagaimana kita akan menentukan ini enggak benar, ini benar? Bagaimana kita tahu mana yang mana yang sesat, mana yang tidak sesat kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya tameng? Ya. Maka cara untuk kita selamat dari perkara syubhat yang menyesatkan dalam urusan dalam urusan agama, syariat, keyakinan, maka untuk kita belajar dengan benar, ya, belajar dengan cara yang benar, itu obatnya. Kenapa obat syubhat yang menyesatkan itu nggak dijual di apotik? Jenengan cari, Pak mau beli obat apa? Obat penyakit syubhat ya nggak ketemu. Syubhat dari apa Pak? Syubhat dari pemikiran yang menyimpang, yang menjadikan seorang tersesat. Lah nggak ada, jenengan salah alamat Pak, kan begitu. Maka obat dari penyakit syubhat ini adalah belajar yang benar, belajar dengan cara yang benar. Bagaimana belajar dengan cara yang benar? Maka belajar terstruktur. Belajarnya terstruktur. Kemudian ada gurunya, ada kurikulumnya, dan juga terbimbing. Ini obat dari syubhat yang menyesatkan. Ya. Bagaimana terstruktur? Maknanya bertahap. Belajar terstruktur itu bertahap. Ya. Dari yang paling mudah, dari yang paling dasar. Ya. Semua pelajaran saya kira bukan hanya pelajaran agama aja. Saya kira dalam setiap ilmu itu, cabang ilmu pastinya belajar itu kan dengan terstruktur, dengan bertahap. Ya. Kalau belajar matematika, ya mulai dari dari tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, itu kan dasar. Nanti lagi ada macam-macam silus, apalagi lah saya. Ada kaidah-kaidah yang ya, tapi dimulai dari yang paling mudah, terstruktur. Ini obat dari penyakit syubhat. Ya. Belajar apapun demikian. Ya. Kita pun pernah tanya teman, kalau belajar di fakultas hukum di awal-awal belajarnya apa sih? Kata dia, kata teman ini, ya di perkenalan dulu, mukadimah, ya pengenalan, katanya. Oh gitu, enggak langsung. Ya langsung misalnya hukum ini, ya enggak, pengenalan di awal begitu,
Mukadimahnya kita dikenalkan dengan ini, terus seperti itu. Oh, ternyata belajar terstruktur itu bukan hanya apa dalam urusan syariat, tetapi ilmu-ilmu yang lain pun demikian. Ditambah lagi ilmu syariat ini bermacam-macam, ya. Kemudian ada gurunya, ya. Tetapi juga jangan sampai kita sembarang guru, ya. Malah nanti akan menjadikan gurunya ini sumber fitnah, sumber dari yang menyebabkan tertular syubhatnya. Makanya katanya Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun, ya. Inna hadzal ilma dinun fa'khudhu fanduru ila man ta'khuduna dinakum. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu syariat ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau berguru. Maka lihatlah kepada siapa engkau berguru, ya. Kenapa? Pengaruh guru itu luar biasa. Karena syubhat yang yang dilemparkan, yang disampaikan itu bisa berpengaruh, ya. Orang yang ya belajarnya tidak tidak hati-hati, ya, sembarangan, akhirnya tertular. Kenapa? Manusia itu memiliki pemahaman seperti itu seringkali dimulai dari ya ketika dia mungkin mendengar, mungkin dia belajar, ya. Ketika belajarnya kepada orang yang mudah mengkafirkan saudaranya, maka dia keluar majelisnya menjadi seorang takfiri. Ketika belajar kepada seorang yang ya mengkafirkan kaum muslimin, dia pun nanti keluar akan mengkafirkan saudaranya, atau mungkin menjadi menjadi orang-orang yang menyimpang di dalam akidahnya, ya. Dan macam-macam pengaruh dari dari guru yang tidak ya hati-hati, ya. Kemudian juga kurikulum, ya, dimulai dari pembelajaran yang termudah, ya, dan kita belajar di sini walhamdulillah ada kurikulumnya, ya. Di pembelajaran untuk mu'alaf kita sampaikan pertama tentang pengenalan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang mudah, Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Mulai naik lagi, kita sampaikan mulai rukun Islam, kemudian rukun iman. Ini adalah struktur dan ada kurikulum. Rukun iman pun enggak diloncat-loncat, dimulai dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukun iman kepada Allah? Cakupannya apa saja? Kemudian dalilnya apa? Ya. Kemudian setelah saya belajar rukun iman kepada Allah, lanjut iman kepada malaikat. Siapa mereka malaikat? Bagaimana cara mengimani kepada malaikat? Cakupannya apa saja iman kepada malaikat? Ini namanya terstruktur dan kurikulum. Kenapa? Ini adalah sebagai obat dari dari penyakit syubhat yang akan menyesatkan. Setelah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab? Maka di sana kitab-kitab dijelaskan panjang lebar. Caranya beriman kepada kitab-kitab seperti apa? Sudah diterangkan. Ini adalah kurikulum, ya. Dimulai dari yang paling penting, yang paling wajib, ya. Disampaikan tentang makna syahadat, disampaikan tentang makna tauhid, disampaikan tentang makna kesyirikan. Ini adalah dasar yang paling wajib. Kemudian setelah itu bertambah, mulai sholat, mulai puasa, mulai haji, mulai zakat, dan seterusnya. Dimulai dari ada terstruktur dan ada kurikulum. Kenapa? Ini sebagai 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 seorang itu agar tahu dan imun, ya, imunitas di dalam keilmuan seorang, agar jangan sampai menjadi terombang-ambing dalam pemahaman yang menyesatkan, ya. Jangan sampai ya sudah belajar tapi kayak air di atas daun daun talas, nggak paham mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Pertama karena tidak terstruktur,
dan tidak ada guru atau mungkin tidak melihat bagaimana gurunya, ya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana teladannya, bagaimana akhlaknya. Ini penting jemaah. Ya. Kemudian ada kurikulum, ya, dengan bertahap. Ya, tapi kan saya sudah punya buku banyak Ustadz. Kayaknya cukup. Sekali lagi buku itu tidak mewakili semuanya. Ya. Justru belajar itu datang bukan cuma mengandalkan buku. Makanya ada ungkapan tentang tentang belajar, man kana syaihuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsaru min shawabih. Barang siapa yang menjadikan gurunya itu buku, barang siapa yang menjadikan gurunya itu buku, kana khata'uhu aktsar, maka kesalahannya lebih parah, lebih banyak. Min shawabihi, dari kebenarannya, dari benernya. Kenapa? Pertama, ya, ketika kita hanya belajar lewat buku-buku, sekarang buku kalau kita salah memahami, negur kita enggak? Buku negur kita? Enggak negur kita. Lanjut aja sudah terus. Padahal salah baca, salah memahami. Kemudian belum tentu yang kita pahami dari membaca itu sesuai yang dipahami, yang dimaksudkan oleh penulis. Apalagi kalau itu sudah berbahasa Arab. Maka perlunya guru, perlunya pembimbing. Ya. Ditambah lagi kalau kita belajar hanya bergantung kepada buku, buku nggak bisa ditanya. Kalau kita nggak bisa memahami apa ini maknanya, apa ini maksudnya, nggak bisa kita tanya ke buku, nggak bisa kita tanya ke buku. Terus berarti nggak usah beli buku, Ustaz. Ya bukan, buku itu sebagai sarana pendukung, bukan sebagai inti. Man kana syaihuhu kitabuhu, kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang menjadikan kitabnya itu gurunya, maka akan yang menjadikan kesalahannya itu lebih banyak dari benernya. Buku dibeli, dibimbing, dikaji satu persatu, begitu. Ketika ini memahaminya seperti ini, yang benar begini, bisa ditanya, bisa ditegur ketika ada kesalahan. Berbeda ketika hanya mengandalkan kitab. Dan juga agar kita terhindar dari syubhat, belajar tadi terstruktur, ada gurunya, ada kurikulumnya, dan terbimbing, serta utamakan yang paling prioritas. Utamakan belajar dengan prioritas. Apa yang dimaksud dengan prioritas? Belajar yang wajib terlebih dahulu. Belajar yang wajib dulu. Apa yang wajib? Pengenalan tentang Islam. Buat orang yang belajar di awal senang dengan agama Islam. Islam ini tidak menyusahkan. Rasul ketika mengutus Mu'ad bin Yaman, Rasul mengutus Mu'ad ke negeri Yaman yang orang-orang baru masuk Islam dari ahlul kitab. Apa kata Rasul mewasiati Mu'ad? Rasul mengatakan apa? Apabila engkau sampai kepada mereka, maka ajarkan tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ajarkan tentang 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ajarilah mereka sholat. Setelah mereka sudah mau sholat, ajarilah zakat. Rasul memerintahkan Mu'ad, yang dikirim seorang sahabat yang alim, tetapi diperintahkan, diwasiati, pertama mengajarkan yang paling wajib. Apa? Syahadat, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal agamanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut dengan dengan amalan yang lain. Ini menunjukkan Rasul pun ada terstruktur, ada bimbingan, dan juga ada guru, serta ada pembelajaran yang paling prioritas. Tapi kan bosan pelajarannya gitu terus. Nah ini dia berarti subhatnya bosan ini. Subhatnya bosan. Jangan bosan. Kenapa? Karena ini adalah sebagai
obat agar kita selamat dari syubhat yang menyimpang, ya syubhat dari pemikiran yang menyimpang, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi kan saya pengennya belajar ini, pengennya itu namanya belajar prasmanan, ya, prasmanan. Kalau orang nyobain doang, cicipnya, cicip doang, belajarnya nggak enak pindah lagi, nggak enak pindah. Ini namanya prasmanan. Akhirnya nggak ada dasar ilmu yang kuat, tidak ada pondasi yang baik, sehingga ibaratkan belajar tetapi terombang-ambing seperti air di atas daun talas, jamaah. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita semuanya selamat dari dari fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang bisa dijawab. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, yaitu sampai pembahasan dari poin yang ketujuh, yaitu menjauhi sumber fitnah dan syahwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.